Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal, NIM 21073016 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan melakukan observasi terhadap alat berat Komatsu PC 200. Yang pertama saya akan melakukan identifikasi komponen, setelah itu perawatan dan pengoperasian dari alat berat Komatsu PC 200 ini. Baik, untuk komponen yang pertama yaitu di sini ada bucket. Bucket ini berfungsi untuk memuat material. Di bucket ini juga terdapat bucket tip yang berfungsi untuk membantu saat melakukan penggalian atau memuat material. Bucket ini digerakkan oleh bucket silinder. Di sini juga terdapat komponen yang membantu untuk menggerakkan bucket, yaitu ada link I dan juga ada link H. Dan selanjutnya di sini ada arem. Arem ini digerakkan oleh arem silinder yang di atas. Selanjutnya ada boom yang bertulisan Komatsu. Dan boom ini digerakkan oleh dua buah aktuator, yaitu boom silinder. Selanjutnya untuk bagian mesin, di sini terdapat motor swing, dan jika untuk keseluruhan ini disebut swing device, yang mana di sini untuk berfungsi untuk menggerakkan eksavator ke kiri maupun ke kanan. Selanjutnya di sini juga ada control valve, berfungsi untuk mengatur aliran hidrolik. Selanjutnya di sini juga ada manifold valve. Manifold valve ini berfungsi sebagai pendukung ekskavator saat melakukan gerakan kombinasi. Contohnya gerakan kombinasi antara boom dan bucket maupun arem dengan bucket. Selanjutnya untuk komponen yang tidak kalah pentingnya yaitu center joint, di mana center joint ini berfungsi agar hose ini atau selang tidak terlilit saat ekskavator melakukan swing ke kiri maupun ke kanan. Dan ekskavator juga dapat melakukan swing sejauh 360 derajat. Dan ini engine-nya. Dan di sini untuk pompa hidroliknya. Ini pompa hidrolik. Dan ini untuk mengukur kapasitas oli atau oil level. Selanjutnya juga terdapat full filter atau saringan bahan bakar. Selanjutnya di bagian belakang terdapat counterweight, berfungsi sebagai penyeimbang dari ekskavator. Baik, selanjutnya kita ke bagian undercarriage atau bagian bawah dari alat berat ini. Yang pertama di sini ada travel device, yang mana komponennya itu ada spinal drive, ada sprocket, dan juga di bagian dalam ada motor travelnya. Ini berfungsi untuk menggerakkan trek agar ekskavator dapat maju maupun mundur. Selanjutnya di sini ada track shoe, ada track link,
drag roller, dan juga di sini ada carrier roller. Yang ini track frame, dan di bagian depan ini namanya yaitu idler. Di sini ada drag recoil, di mana fungsinya untuk mengatur kekencangan dari track link ini. Baik, selanjutnya yaitu perawatan harian dan berkala pada alat berat X200 ini. Yang pertama, untuk hariannya sebelum melakukan operasional, yaitu kita akan memberikan grease pada pin-pin yang terdapat pada bucket, arm, boom, dan yaitu dengan cara memasukkan grease melalui nepel. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan selebihnya. Seperti nepel ini, dan di sini juga ada, tetapi sudah hilang. Perawatan selanjutnya yaitu pada bagian engine. Yaitu pemeriksaan kuantitas oli, yang mana untuk banyaknya oli yang ada pada engine harus pada garis H ini. Selanjutnya yaitu air pendingin, dan juga itu untuk pengaturan kekencangan dari fan belt. Selanjutnya pada bagian pompa hidrolik. Di sini yaitu untuk perawatannya, pengecekan kuantitas atau jumlah oli hidrolik. Itu di sini ada oil lifternya. Di sini juga terdapat jaringan bahan bakar. Tapi ini penggantiannya bukan harian, tetapi bisa bulanan maupun mingguan. Selanjutnya itu untuk pengaturan ketegangan dari tracknya, itu kita akan menyetel di sini. Di sini terdapat adjusting springnya untuk mengatur ketegangan dari track shoe. Ini dilakukan secara berkala atau bulanan, bukan harian. Selanjutnya pada bagian dalam juga terdapat 2 buah aki. Di sini menggunakan aki basah atau yang menggunakan cairan yang dapat diisi ulang. Di sini untuk perawatan akinya yaitu cukup dengan melihat kapasitas air aki. Di sini ada upper level dan lower level. Jika air aki berada di lower maka harus ditambah. Dan untuk perawatan akinya juga yaitu jika kurang dari 12 volt satu buah aki ini maka harus dicas. Dan selanjutnya juga ada filter udara. Ini juga dibersihkan secara berkala.
Baik, itulah untuk perawatan berkala. Selanjutnya untuk pengoperasian dari ekskavator PC200. Di sini pada ruangan kabin terdapat yang pertama yaitu ada kunci kontak untuk menghidupkan alat berat ekskavator ini. Selanjutnya juga ada terdapat engine temperatur, engine coolant temperatur. Di sini terdapat tuas untuk menaikkan RPM saat ekskavator akan bekerja. Selanjutnya di sini ada tuas kiri kanan dan juga depan. Yang mana untuk yang di sebelah kanan fungsinya yaitu untuk boom dan juga bucket. Sedangkan yang di sebelah kiri fungsinya untuk arm dan juga swing. Di sini terdapat dua buah tuas yang dapat digerakkan dengan tangan maupun dengan kaki, yang mana di sini fungsinya untuk travel dari alat berat ini. Selanjutnya di sini ada pengunci, yang mana saat mengoperasikan kunci ini harus ditekan ke bawah agar tuas-tuas ini berfungsi. Jika tuas ini ditarik, maka tuas pada alat berat ini tidak akan berfungsi. Baik, yang pertama kita turunkan dulu pengunci. Setelah itu, karena bucket di bawah, maka akan kita naikkan bucket. Dan jika tuas didorong ke depan, maka boom akan turun. Selanjutnya untuk tuas di sebelah kiri, jika kita dorong ke depan, maka arm akan maju, akan terbuka. Dan jika tuas kita dorong ke belakang, maka arm akan ke belakang atau arm in. Dan untuk bucket, kita akan mendorong tuas ke kiri maupun ke kanan. Jika ke kanan, maka akan membuat bucket keluar atau bucket out. Dan ke kiri, maka akan membuat bucket in. Dan selanjutnya untuk tuas sebelah kiri, dan kita dorong ke kiri, maka swing ke kiri. Swing ke kiri ya. Dan swing ke kanan, dan tuas ke kanan untuk swing ke kanan. Dan untuk tuas jika ke belakang, maka akan menggerakkan ekskavator ke belakang atau travel mundur. Dan ke depan untuk travel maju. Baik, itulah cara pengoperasian dari ekskavator. Baik, untuk alat berat selanjutnya yaitu bulldozer tipe cat
C4C, di mana saya akan melakukan observasi komponen, perawatan dan juga tuas-tuas pengoperasian. Untuk komponen yang pertama yaitu di sini ada blade yang digunakan untuk mendorong material. Selanjutnya yang menggerakkan blade, di sini terdapat silinder blade. Silinder blade yang mana di silinder blade ini berfungsi untuk mengatur posisi blade miring ke kanan maupun ke kiri. Dan silinder blade yang di sini untuk mengatur kemiringan blade horizontal maupun vertikal. Selanjutnya ada leaf cylinder berfungsi untuk mengangkat blade naik ataupun turun. Di sini terdapat strike frame untuk penopang blade. Dan ada juga di sini main frame. Ada engine sebagai penggerak untuk pompa hidrolik. Dan di sini ada pompa hidrolik di bagian dalam kabin di bawah kaki operator. Ke undercarriage-nya di sini terdapat track shoe. Di sini ada track link, ada idler, yang mana idler ini di posisi depan, dan yang di posisi belakang ada sprocket. Di sini juga ada track roller, dan yang di atas ini carrier roller. Sini untuk mengatur kerenggangan dari track shoe-nya, atau juga bisa kita sebut dengan track recoil. Dan di sini ada track frame atau kerangkanya. Di bagian belakang ini ada motornya yang untuk menggerakkan bulldozer maju maupun mundur. Yang pisau bawahnya dari baik, di sini tuas yang di sebelah kiri, tuas ini berfungsi untuk mengatur RPM rendah maupun tinggi. Di sini ada tulisannya low dan high. Jika kita geser ke belakang untuk RPM tinggi, dan ke depan untuk RPM rendah. Selanjutnya di sini ada tuas untuk reverse atau mundur, dan forward atau maju ke depan. Dimana di sini ada percepatan gigi 1, 2, dan 3. Selanjutnya tuas di sebelah kanan. Di sini jika kita dorong ke depan, maka itu akan menurunkan blade. Saat kita tarik ke belakang, maka itu akan menaikkan blade. Saat kita dorong ke kanan, maka blade akan miring ke kanan, dan saat ke kiri, blade akan miring ke kiri. Saat joysticknya kita putar ke kanan, maka blade akan berputar, akan miring ke kanan, dan saat kita putar ke kiri, blade akan miring ke kiri. Di sini terdapat pedal 3 buah, yang dimana ini untuk gasnya, tetapi ini berbeda dari mobil. Jika pada mobil tuas gas digunakan untuk menaikkan atau menambah kecepatan, sedangkan di sini tuas gasnya berfungsi untuk menurunkan kecepatan. Saat kita tekan, maka kecepatan atau RPM dari bulldozer akan turun. Di sini ada 2 lagi yang berfungsi sebagai rem. Saat untuk membelokkan bulldozer ke arah kanan, maka tekan rem yang sebelah kanan, maka track shoe yang berputar hanya yang di sebelah kiri, sedangkan yang di sebelah kanan tidak akan berputar. Selanjutnya untuk memutarkan bulldozer ke kiri, maka akan kita
tekan pedal rem yang di sebelah kiri. Dan untuk pengoperasiannya, di sini juga ada pengunci sebagai pengaman. Saat kita akan mengoperasikan kunci tersebut, kita angkat terlebih dahulu ke atas agar tuas-tuas pada bulldozer dapat digerakkan. Jika tuas ke bawah, berarti dalam posisi terkunci. Selanjutnya yaitu untuk perawatan berkala dan harian dari bulldozer. Yang pertama yaitu pemberian grease pada pin-pin yang terdapat pada blade dengan cara mengisinya melalui nempel, dan pada silinder juga ada. Selanjutnya untuk perawatan berkalanya atau bulanan yaitu pengaturan kekencangan dari track shoe. Di sini dengan cara mengatur melalui track recoil. Dan selanjutnya yaitu pada engine penggantian oli. Selanjutnya pada bagian belakang yaitu di sini kita membersihkan atau mengeluarkan air pada saringan ini dengan cara memutar keran yang ada di sini. Dan untuk tempat pengisian cairan hidrolik itu ada di sini. Dan untuk bahan bakar ada di sini, tangki bahan bakarnya. Dan untuk indikator atau oil level oli hidrolik itu ada di sini. Dan untuk perawatan selanjutnya yaitu melihat kondisi dari sprocket, apakah sudah aus atau belum. Jika sudah aus, maka akan dilakukan penggantian. Selanjutnya yaitu komponen yang pertama yaitu ada damnya atau tempat meletakkan material. Selanjutnya komponen di dam ini yaitu ada non-swirling, berfungsi untuk menjaga agar dam tidak oleng saat diangkat. Selanjutnya ada arm dan ada silinder, ada lip silinder. Di mana lip silinder ini berfungsi untuk mengangkat dam dan menurunkan dam. Selanjutnya ada tempat penyimpanan oli hidrolik. Tempat penyimpanan oli hidrolik. Dan ada juga hose atau saluran untuk oli hidrolik bertekanan tinggi. Selanjutnya di sini ada subframe. Ada two frame yang fungsinya untuk di sini yaitu sebagai dudukan dari dam, di mana pada dudukan dam tersebut memiliki bushing atau pin saat dam akan naik. Dan selanjutnya di sini ada hydraulic pump yang berfungsi untuk menghasilkan tekanan pada oli hidrolik. Yang menggerakkan hydraulic pump yaitu PTO atau power take off. Power take off sendiri digerakkan oleh transmisi yang nantinya tenaga dari power take off akan diteruskan ke hydraulic pump melalui propeller shaft.
Dan selanjutnya untuk komponen dari dam truk tersebut yaitu ada engine sebagai tenaga penggerak dari hydraulic pump, dan juga ada transmisi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengoperasian dari dam truk. Yang pertama yaitu untuk mengaktifkan PTO-nya. Di sini on-kan kontak terlebih dahulu. Selanjutnya di sini ada tombol, dimana di 3 buah tombol ini yang berfungsi hanya dua. Di sini untuk PTO, dan satu lagi berfungsi sebagai hazard. Saat akan menaikkan dam, tombol PTO harus diaktifkan terlebih dahulu, dan kemudian kopling dipijak. Selanjutnya tuas ditarik ke atas dan kopling dilepaskan secara perlahan untuk mengatur kekencangan atau mengatur kecepatan naik dam. Hanya untuk menurunkan dam, matikan terlebih dahulu tombol PTO. Setelah itu baru turunkan tuas, dan dam akan turun dengan sendirinya. Nah, selanjutnya yaitu untuk perawatan dari dam truk sendiri. Yang pertama yaitu kita akan memeriksa banyak oli atau kuantitas dari oli hidrolik yang terdapat pada reservoir tank. Selanjutnya untuk pemeriksaan dan perawatan yaitu pemeriksaan terhadap jumlah air pendingin. Selanjutnya di sini juga terdapat oli power steering sebagai kemudi. Selanjutnya itu mengecekkan oli mesin, oli engine, apakah masih di atas garis full atau di bawah garis fullnya. Selanjutnya yaitu pengecekan terhadap kelistrikan, di mana di sini ada terdapat 2 buah baterai yang berfungsi untuk menghasilkan tegangan 24 volt. Di sini masih menggunakan baterai basah atau menggunakan air aki. Dan selanjutnya yaitu pemberian grease pada bushing atau pin pada dam truk sendiri, yaitu di bagian belakang. Baik, itulah untuk perawatan dari dam truk sendiri. Selanjutnya akan kita hidupkan dam truk untuk menaikkan ataupun menurunkan dam. Untuk menaikkan damnya, dan lepaskan pedal mounting secara perlahan, lalu ditambah dengan gas sedikit sehingga dan naik. Ada Baiklah, untuk menurunkan dam di sini tidak perlu menghidupkan engine, hanya perlu menekan tuas ke bawah, tuas PTO-nya, dan dam akan turun dengan sendirinya.